Makanya kayak sarjana hukum yang bisa diperlukan apa? Misalnya fisika kan menang satu bor. Oh ini orang-orang biologi begini sama biasa. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada hari ini kita mulai masuk materi fungsi kuadrat. Ya. Di sini kita banyak menggambar grafik. Dan fungsi kuadrat itu masih ada hubungannya dengan persamaan kuadrat. Nah, kalau kemarin persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya kan ini. Nah, kalau fungsi kuadrat itu hampir sama, cuma depannya dikasih fx. Nah, ini bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi kuadrat, karena di sini ada kuadratnya ya, pangkat tertingginya 2. Kalau dibuat grafik itu nanti grafiknya berbentuk parabola. Grafik parabola. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi, menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 3 macam. Yang pertama dengan tabel. Yang kedua tanpa tabel. Yang ketiga dengan pergeseran. Nah, itu bedanya di mana? Nah, sekarang dilihat kalau dengan tabel itu bentuk soalnya ini ada fungsinya. Nah, fx itu fungsinya. Kemudian ada daerah asalnya. Nah, kalau ada daerah asalnya pasti pakainya tabel. Nah, kalau nggak ada daerah asalnya berarti nanti pakai yang nggak pakai tabel, yang langsung nanti pakai karakteristik itu nanti berikutnya. Nah, sekarang kita bahas yang tabel dulu. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan daerah asal. Ini bacanya x, di mana garis ini di mana? Bacanya dari tengah. X kurang dari sama dengan 4. Ini X lebih dari sama dengan min 2. X anggota bilangan real. Artinya apa? Daerah asal ini adalah penggantinya X. Nah, kalau ada sama dengan itu ini yang ada garis bawah itu namanya sama dengan ini. Nah, ini namanya sama dengan. Kalau ada sama dengan artinya bilangan negatif 2 dan 4 ini ikut. Berarti X-nya mulai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Tapi kalau misal dituliskan seperti ini, X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Nah, yang negatif 2 ini kan nggak ada sama dengan nih. Berarti negatif 2-nya nggak ikut. Berarti setelahnya negatif 2 adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini 4-nya ada sama dengannya, berarti 4-nya ikut. Nah, jadi ada sama dengannya dan nggak ada sama dengannya, itu
berbeda. Sekarang membuat tabelnya. Tabelnya isinya apa aja? Tabelnya yang pertama isinya X, yang oranye ini, X. X-nya di sini negatif 2 sampai 4 diperoleh dari daerah asal ini tadi. Jadi kalau mengidentifikasi daerah asalnya kok salah, ya pasti yang di dalam tabel salah. Terus di bawahnya X ini ada, 3 kolom ini. 3 kolom ini dari mana? Dari fx. Ya, dari sini. Fx itu kan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita tulis di sini. X kuadrat min 2x min 3. Kalau misalkan soalnya plus, misalkan x kuadrat plus 2x plus 3, maka plusnya nggak usah ditulis. Jadi langsung x kuadrat plus 2x terus 3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, lanjut. Sekarang cara ngitungnya. Nah, bilangan-bilangan ini dapat dari mana? Karena di sini x kuadrat. Nah, berarti semua x yang di oranye itu dikuadratkan. Berarti ini didapat dari negatif 2 kuadrat. Nah, artinya negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 4. Ini dari negatif 1 kuadrat. Berarti 1. Nah, sekarang dilanjut. Berarti di sini berapa ini? 0. 0. Dapat dari 0 kuadrat. Lanjut. 1. 1 dari 1 kuadrat. Yang lain bisa sambil jawab. Kalau masih bingung silakan tanya. Terus yang berikutnya? 4. 4 dapat dari 2 kuadrat. Terus? 9. 9. Terus? 16. 16. Nah, ya sampai sini paham ya. Jadi ikuti ini yang di sebelah kiri ini rumusnya. Gitu. Terus min 2x artinya min 2 dikali x. Berarti min 2 dikali min 2. Jadinya jadinya 4. Min kali min plus. Min 2 kali min 2. Yang ini berarti min 2 kali min 1. Hasilnya 2. Berarti berikutnya berapa? 0. Min 2 kali 0. Berikutnya? Min 2. Min 2 kali 1 min 2. Berikutnya? Min 4. Min 2 kali 2 min 4. Berikutnya? Min 6. Min 6. Min 6 bukan min 9. Min 2 kali 3 min 6. Terus berikutnya? Min 8. Min 8. Ya, sekarang yang bawah min 3. Min 3 ini kan nggak ada x-nya. Maka nggak perlu kita kaitkan dengan x yang di atas itu. Sehingga karena dia nggak ada x-nya, dia tetap sama terus. Berarti min 3, min 3, min 3 sampai belakang. Nah, terus 3 kolom ini tadi dijumlah. Kan tadi kan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Jadi fx diperoleh dari hasilnya 3 kolom ini. Yang positif langsung menambah, yang negatif langsung mengurangi. Jadi ini 4 tambah 4, 8 kurangi 3 jadi 5. 1 tambah 2, 3 kurangi 3, 0. Nah ini 0 tambah 0 kurangi 3 berapa? 3 berapa? Min 3. Min 3. 1 kurangi 2 kurangi 3. Min 4. Min 4. 4 kurangi 4 kurangi 3. Minus 3, Bu. Min 3. 9 kurangi 6 kurangi 3. 0. 0. 16 kurangi 8 kurangi 3. 5, Bu. 5. Nah, ini biasanya untuk fx ini simetris. Artinya kiri dari depan dan dari belakang itu sama.
min 3, dan paling tengah itu sendirian. Nah, paling tengah karena dia pucuknya kan parabola kan gini. Nah, gini. Jadi pasti sini sama dengan sini, sini sama dengan sini, gitu kan. Nah, tengahnya itu sendirian, seperti itu. Atau parabola yang gini juga sama. Nah, terus X, Y tinggal dipasangkan X yang atas orangnya itu dengan Y. Jadi min 2,5, min 1,0. Terus selanjutnya berapa? 0,-3. 0,-3. Terus 1,-4. Terus 2 ya, bukan 4 ya. Kita lihatnya X dan Y. 2,-3. Terus 3,0. 3,0. Terus 4,5. 4,5. Nah, gitu. Nah, terus kan ada perintah berikutnya, gambarlah grafik. Maka tabel ini adalah kunci utama untuk menjalankan perintah berikutnya. Kalau di tabel ini ada satu yang salah ngitung, nggak jadi semua lanjutannya, seperti itu. Terus bocoran yang seperti ini tuh besok keluar PTS IC. PTS IC kan 5 ya. Terus 5 itu soalnya satu macam gini. Nah, misalkan efek berapa, daerah asalnya berapa. Terus misal nomor 1 buatlah tabel. Yang kedua buatlah grafik. Yang ketiga tentukan pembuat nol fungsi. Terus tentukan sumbu simetri. Tentukan koordinat titik puncak dan seterusnya itu. Nah, maka kan 5 soal itu kan sama kayak satu soal sebenarnya kan. Jadi kalau dari awal kamu ngitungnya ini salah, berarti 5 soal itu akan jadi salah semua. Paham? Paham. Nah, maka kalau ngerjakan soal ini hati-hati ya. Pokoknya nanti udah kelihatan kalau ini fx-nya itu kanan kiri nggak sama tuh biasanya ada yang salah seperti itu. Sekarang kita lanjut ke gambarnya. Ya. Benar. Copy dulu ini. Untuk menggambar grafik itu yang dibutuhkan adalah data dari tabel tadi pada kolom X, Y. Nah, terus gambar grafik ini, gambar grafik itu banyak yang nggak bisa ternyata. Kan kamu sudah pakai kertas kotak. Nah, kan kayak gambarnya Bu Nur kan. Sumbu X itu yang mendatar apa yang berdiri? Mendatar. Nah, sumbu X yang mendatar. Sumbu Y yang berdiri, nggak boleh dibalik. Kemarin Bu Nur ada yang gambar, kok Y bisa jadi tidur? Tak balik Bu, nggak boleh dibolak-balik ya, nanti pusing. Nah, terus memberi angka, nah, membuat garisnya dulu. Membuat garisnya itu dipaske di garisnya kotak-kotak, jangan di tengahnya gini. Nah, misalkan gini, nah jangan di tengahnya gini, ya. Jadi garisnya pas di garisnya gini. Nah, gitu. Satu itu ternyata keterampilan menggambar sepele tapi banyak yang nggak bisa. Terus ngasih angkanya gini. Ngasih angkanya harus konsisten. Kalau kamu mau kasih jarak satu kotak, nah, misalnya ini benar gambar ulang ya, nggak pakai penggaris, anggap aja lurus. Nah ini kan 0. Nah ini ngasihnya angka juga pasti garis gini. Nah, gini, jangan di tengah gini. Nah, terus begini makin sempit, sesuka sendiri tuh nggak boleh. Karena kamu sudah disediakan kertas garis, ya di garisnya itu. Nah, gini ya. Nah, terus kalau mau pakai satu kotak, ya satu kotak semua ini 1, 2, 3. Nggak boleh. Ini kok satu kotak ini tiba-tiba di sini tuh 2. Biasanya gitu. Karena merasa sempit di deketin 0 gini, terus ini dikasih 2 nih.
Nah, ini satunya di sini, min satunya di sini. Itu nggak boleh. Terus ini satu lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus konsisten semuanya. Satu kotak ya satu kotak semua. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sekarang kita gambarnya. Oke. Nah, gambarnya itu titik itu X, Y. Berarti kalau negatif 2,5, negatif 2-nya punyanya X, ketemuan dengan 5-nya punyanya Y. Nah, mereka ketemunya di sini. Nah, kalau kamu sudah pakai kertas kotak-kotak, nggak usah pakai titik-titik gini, nggak apa-apa. Nanti langsung tarik aja. Oh, ini dan ini ketemu di sini. Tuh, nggak apa-apa. Terus, nah ini negatif 1,0, negatif satunya kan punyanya X, nolnya punyanya Y. Nah ini yang sering salah. Negatif 1,0 itu di mana? Nah, kalau ada nolnya, dia pasti nempel di sumbu. Nah, di sumbu siapa? Lihat yang angkanya. Ini punyanya X, min 1 itu punyanya X. Oh, berarti nempelnya di sumbu X. Gini. Berarti kalau 0,-3 nempelnya di sumbu Y. Y. Nah, gitu. 1,-41 ketemuan dengan negatif 4. Ketemu di sini. Nah, terus 2,-3. 2 ketemuan dengan negatif 3. Nah, 3,0 di sumbu X, Bu. di sumbu X. Nah, 4 ketemuan dengan 5. Nah, bisa jadi tadi bikin tabelnya ngitungnya sudah benar, tapi masangnya titik di grafik itu salah karena kualek-walek antara X dan Y. Seperti itu. Nah, ini kalau di grafik ini kalau sudah titik-titiknya udah dihubungkan, menghubungkannya jangan pakai penggaris. Karena kurvanya ini kan lentur, bukan kaku. Kalau pakai penggaris nanti jadinya kaku. Nah, ini dihubungan gini. Nah, ini enggak lancip tapi ini melengkung. Nah, gini. Grafiknya seperti ini adalah grafiknya fx tadi soalnya apa? X kuadrat min 2x min 3. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Setelah menggambar grafik, disuruh menyimpulkan. Grafik berbentuk parabola menghadap kemana itu tadi? Ke atas, Bu. Nah, menghadap ke atas. Kenapa kok menghadap ke atas? Karena A-nya lebih dari 0. Ya, karena A-nya lebih dari 0. Jadi kan tadi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini kan A-nya 1. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, itu dia menghadap ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti kebalikannya, menghadap ke bawah. Ini. Terus, daerah asal itu X. Terus kita menentukannya bagaimana? Lihat grafiknya sumbu X. Angka-angka di sumbu X itu, lihat paling kiri dan paling kanan. Paling kiri, negatif ya, yang tadi punya pasangan itu paling pinggir siapa? Min 2, Bu. Nah, min 2. Kan? Min 2. Jadi bukan lihat yang nempel di sumbu, tapi yang punya pasangan. Ini kan paling pinggir yang punya pasangan tadi min 2,5. Nah, berarti di sini ditulis min 2. Kurang dari sama dengan X, kurang dari. Nah, yang paling kanan, yang punya pasangan berapa? 4, Bu. 4. Nah, gitu. Ini kalau dilihat dari grafik. Kalau mau lihat dari tabel, juga enak juga pakai tabel. Nah, kalau pakai tabel lihat daerah asal berarti kita lihat X-nya. Oh, ini angkanya paling kecil min 2, paling besar 4. Ya udah tinggal masukkan, gitu aja. Enak pakai tabel sih sebenarnya. Tapi nanti dalam kondisi tertentu kamu akan lihat soal yang langsung ada grafiknya tok.
atau langsung ada tabelnya toh. Jadi kondisi apapun nanti harus bisa gitu. Yang kedua, daerah hasil. Daerah hasil itu kita lihat Y. Y itu kan berdiri. Berarti lihatnya paling bawah dan paling atas. Paling bawah itu di mana Y-nya? 4, Bu. 4, Bu. 4 atau min 4? Min 4, Bu. Min 4. Paling atas itu dari di mana? 5. 5. Ya. Nah, kalau lihat tabel tinggal lihat Y-nya kayak tadi. Nah, ini paling besar. Nah, kalau lihat tabel, ini dia angkanya nggak urut kayak tadi X. Jadi lihatnya angka paling besar dan angka paling kecil. Paling kecilnya -4, paling besarnya 5. Gitu. Terus, nah, titik balik. Titik balik itu apa? Jadi ya, ini kan ada grafik. Grafiknya parabola. Kan kayak gunung gitu kan. Jadi pasti ada pucuknya kan. Pucuk itu namanya, ini, pucuknya kan di sini nih. Ini namanya titik puncak. Titik puncak atau titik balik. Disebut puncak jika posisinya di atas. Nah, berarti jika grafiknya kayak gini, ini namanya puncak. Nah, kalau grafik kita yang tadi posisinya di bawah pucuk E, pucuk itu bukan ujung ya, itu pucuk E lancipe gunung ini ya. Nah, kalau di bawah namanya titik balik. Bisa dipahami? Iya, Bisa, Bu. Nah, sehingga gambar kita tadi kan pucuknya di sini nih. Ini titik balik. Nah, titiknya berapa? Lihat toh ini. X-nya 1, Y-nya -4. Oh, titik baliknya berarti 1, -4. Jadi posisinya di sini kalau pada grafik. Kalau pada tabel, kita lihat ini, X, Y. Nah, lihat X, Y, titik baliknya di mana? Titik baliknya itu yang tengah-tengah yang sendirian, harus sendirian. Berarti yang sendirian kan ini. Nah, ini yang sendirian. Nah, memangnya yang lain nggak sendirian. Ya. Jadi lihat ini, lihat Y-nya. Ini kan 5, 5, 0, 0, -3, -3, -4 kan sendirian ya. Nah, berarti dia puncaknya atau titik balik. Titik puncak. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, lanjut. Nah, terus, persamaan sumbu simetri dan nilai minimum. Biasanya, soal ini munculnya tuh sumbu simetri dulu, baru titik balik, baru nilai minimum. Tapi, Bu Nur lebih suka nyari titik balik dulu. Kenapa? Kalau titik balik sudah ketemu, sumbu simetri sama nilai minimum itu tinggal lihat dari titik balik aja. Nah, jadi tadi kita kan sudah ketemu titik balik nih, 1,-4. Nah, titik balik yang depan ini adalah sumbu simetri. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Yang belakang ini namanya nilai maksimum atau minimum. Karena posisinya di bawah namanya minimum. Kalau posisinya di atas namanya maksimum. Seperti itu. Nah, apa sih yang namanya sumbu simetri? Sumbu simetri itu ibaratnya kalau kertas dilipat pas ya, nggak ujung-ujungnya nempel gitu kan. Berarti tengah-tengahnya itu garis tengah-tengahnya kertas itu namanya sumbu simetri. Jadi kalau grafik ini dilipat ujung sama ujung nempel, kan tengah-tengahnya di sini ya. Iya nggak? Bayangke, kalau dilipat tengah-tengahnya di situ nggak? Ya, nah karena tengah-tengah di sini kita lihatnya X-nya kalau sumbu simetri. Nah, oh dia X-nya di angka 1. Seperti itu.
Nah, terus kalau nilai minimum kan bawah. Oh, lihat Y yang paling bawah. Oh, paling bawah di min 4. Ini kalau maksimum berarti lihat Y yang paling atas. Nah, daripada ngelihat susah, ambil aja dari titik balik itu tadi. Otomatis itu titik balik itu terbentuk dari sumbu simetri dan nilai maksimum minimum seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu Nur beri soal, kita bahas bersama-sama. Siapkan bukunya. Ini nanti ini. Yang pertama, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dengan domain itu nama lain dari daerah asal x di mana min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 x anggota R. Nanti perintahnya sama. Perintahnya nanti aja. Intinya ketika ada domain itu pasti pakai tabel. Gitu ya. Terus sekarang kita jawab. Tentukan domainnya dulu. Berarti X-nya itu mulai dari berapa sampai berapa anak-anak? Min 1 sampai 5, Bu. Ya, min 1 sampai 5 berarti min 1 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut buat tabel. Anggap aja lurus. Yang pertama dimasukkan apa? X, Bu. X-nya tadi min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus setelah X kuadrat. Lihat dari mananya? Lihat dari itunya, Bu, fungsi kuadratnya. Nah, lihat dari fx-nya itu ya. X kuadrat, terus bawahnya? Min 4x. Min 4x, terus? 3. Nah, 3. Nah, sekarang kita hitung. X kuadrat. X kuadrat berarti dari atas min 1 dikuadratkan. Hasilnya? 1. 0 kuadrat. 0. 1 kuadrat. 1. 2 kuadrat. 4. 3 kuadrat. 9. 4 kuadrat. 16. 5 kuadrat. 25. Oke, pahamnya sampai sini. Min 4x. Min 4 kali 1. Min 4 kali min 1. 4. Min berapa plus? 4. 4. Terus min 4 kali 0. 0. Min 4 kali 1. Min 4. Min 4 kali 2. Min 8. Min 4 kali 3. 12. 12. Min 4 kali 4. Min 16. Min 4 kali 5. Min 20. Terus yang ini? 3 semua, Bu. Oke, 3 semua. Sekarang habis ini ngitung apa? Y sama dengan fx, Bu. Hitung fx-nya. Y sama dengan fx. Hasil dari yang merah itu. Berarti berapa di sini? 8, Bu. 8, terus? 3. 3. 0. 1 tambah 3, 4. 4 kurangi 4, 0. Terus? Min 1. Ya. 1.
4 tambah 3, 7, kurangi 8, min 1. Terus 0. 0. 0. Terus 3. 3. Terus 8. berapa ini? Oh, ini nanti kurang ya angkanya ya. Ini tadi 20 ya? Ini. Iya, Bu. Iya. Nah, berarti 8. 8. Nah, dilihat simetris nggak angkanya? Simetris, Iya. Bu. Nah, simetris. Sekarang X, Y. X, Y tinggal dipasangkan. Berarti berapa? Min Min 1,8. 1,8. Nah, terus 0,3. Ya, terus 1,0. 1,0. 1,0. Nah, terus 2,1. Min 1. Min 1. terus 3,0. 3,0. terus 4,3. terus 5,8. 5,8. Nah, ini 1 poin kan. Anggap aja ini soal nomor 1 gitu misal. Soal nomor 2, gambarlah grafik. Benar grafiknya tak copy dulu dari sana daripada bikin baru. Ini tadi X-nya tak copy dulu. Mana tadi? Biar nggak scroll dulu. Ini mutu. Nah, terus kita gambar min 1,8. Benar udah nggak usah pakai garis putus-putus lagi ya. Ini tadi X, ini Y. Min 1-nya X ketemu dengan 8-nya Y. Nah, berarti ketemu di sini. Atas, ya. Nah, 0,3 disumbu X. Y. Sumbu Y. Y. Nah, 1,0 disumbu X. X. 2 ketemu dengan min 1. 3,0 disumbu X. X, Bu. X. 4 ketemu dengan 3. Terus 5 ketemu dengan 8. Nah, ini ya, misal benar gini nih. Nah, benar salah gini kan. Salah kan itu kan? Nah, itu kan harus kita tuh. Kalau grafiknya nggak bentuk parabola, kok yang meleot ke kanan gitu. Oh, berarti aku salah gitu. Kayak, jadi kalau ada kamu bikin titik-titik kok nggak beraturan, jadi ini berarti kamu salah menempatkan. Gitu. Jadi ini 5,8 tuh di sini. Nah, terus kita hubungkan. Nah, ini punya fx sama dengan apa? X kuadrat min 4x plus 3. 4x plus 3. Ya. Sekarang, nah, Bu Nur tanya, bentuknya berbentuk parabola menghadap ke atas. Menghadap ke atas karena A-nya
Lebih dari 0, Bu. Nah, lebih dari 0. Yang kedua, daerah hasil, daerah daerah asal. Daerah asal lihat dari mana tadi? Dari X apa Y? tabelnya, Bu. Maksudnya X apa Y? Dari X. Dari Dari X. X. Ini buat gini dulu. Ini pasti tandanya gini, selalu gini. Tinggal angkanya tinggal ngisi di belakang. Kalau lihat X-nya, yang paling kiri berapa? Min 1, Bu. 1, paling kanan? 5. Ya. Min 1 dan 5. Terus daerah hasil, nah, lihat Y-nya. Ini berarti ganti Y. Ini sama nulisnya, cuma ganti X sama Y. Y paling bawah di angka? Min 1. Paling atas? Di angka min 1. 8. Di angka 8. Ya, min 1 dan 8. Ini ada, ini tadi lupa nih ya, pembuat nol fungsi. Tadi nggak ada ini. Di modul nol fungsi. Pembuat nol fungsi adalah titik yang nempel di sumbu X. Titik yang nempel di sumbu X itu pas di angka berapa? 3. 3 1 dan 3, Bu. Nah, 1 dan 3. kalau lihat grafik, oh ini namanya pembuat nol fungsi. Ini juga pembuat nol fungsi. Nah, berarti pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan, ini disebutkan X ya, jangan angkanya aja. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Gitu. Yang keempat, persamaan sumbu simetri. Nah, ini biasanya persamaan sumbu simetri, terus habis itu koordinat titik pusat, titik koordinat titik puncak atau balik. Terus bawahnya nilai minimum. Tadi lebih enak jawab dari mana dulu? Lebih enak jawab dari mana dulu kalau ada 3 soal? Dari titik puncak. Lihat, puncaknya itu di titik berapa, berapa? 2,-1, Bu. Nah, ini puncak. Puncaknya adalah 2,-1. Nah, yang depan tadi namanya apa? Sumbu simetri, Bu. Sumbu simetri. Yang belakang namanya nilai minimum maksimum. Nilai minimum. Ya. Berarti titik puncaknya adalah 2,-1, sumbu simetrinya X sama dengan 2, nilai minimumnya Y sama dengan -1. Itu kalau kita lihat dari grafik. Kalau kita lihat dari tabel. Nih, ya. Tadi dari pembuat nol fungsi, lihatnya dari XY. Pembuat nol fungsi itu berarti yang Y-nya 0. Berarti mana? 3, Bu. 3 dan 1. Pembuat nol fungsi itu yang Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini dan ini, ya. Ya. Terus titik puncak itu yang di tengah-tengah sendirian. Berarti lihatnya pertamanya punyanya Y dulu, terus menurun ke XY. Berarti titik puncaknya yang mana?
Yang 2,-1. Nah, ini kan sendirian. Nah, berarti ini puncak. Ini Iya. puncak. Ya. Baru sumbu simetri dan nilai maksimum minimum pecahan dari puncaknya tadi. Yang depan namanya sumbu simetri, yang belakang namanya maksimum minimum gitu ya. Jadi Iya. nanti kalau ada soal lihat dari manapun itu paham posisinya di mana. Itu. Ini untuk soal yang X kuadratnya lebih dari 0. Nah, terus kalau X kuadratnya kurang dari 0 bagaimana? Nah, soal berikutnya. Jadi nanti keluarnya bisa jadi yang grafiknya menghadap ke bawah, bisa jadi yang grafiknya menghadap ke atas. Tuh. Soal nomor 2. Ada fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 8 dengan daerah asal x di mana min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. X anggota R. Nah, so fx-nya ini tidak selalu posisinya x kuadrat itu di depannya. Jadi bisa dibolak-balik. Bisa jadi bentuknya 8 min 2x min x kuadrat. Nah, gini. Berarti, x kuadratnya negatif. Berarti nanti grafiknya menghadap kemana gitu. Nah, posisinya menyusun di tabel. Kita lihat daerah asalnya dulu. Daerah asalnya berapa? Mulai dari berapa sampai 3. Min 5 sampai 3. Min 5 sampai 3. Terus tabelnya berarti ini apa dulu tadi? X, Bu. X-nya berapa tadi? Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Terus di sini apa? Min X kuadrat, terus min 2X, terus 8. Nah, kalau bentuknya yang bawah ini, kamu mau tulis dulu dari 8 dulu boleh, 8 min 2x min x kuadrat juga boleh, nggak ngaruh, ketemunya sama aja ya. Nah, sekarang hitung min x kuadrat. Nah, ini hati-hati kalau min pangkat itu punyanya bilangan yang pas di bawahnya. Nah, artinya pangkat 2 ini punyanya x, minnya tidak ikut dipangkatkan karena nggak dikurung. Nah, berarti ini ngitungnya kan jadi min 5 kuadrat terus gini kan, maka dia ngitungnya dipangkatkan dulu, min 5 dikuadratkan itu 25, baru ketemu min di depan, hasilnya min 25 gitu. Sekarang kalau min 4 kuadrat berapa? Min 16. Belum selesai benar. Min 4 kuadrat itu berapa? 16, Bu. 16, ketemu min. Jadi min 16. Min 16. Sekarang kalau di sini benar. 3 kuadrat 9. Ketemu min. Min 9. Nah, kesimpulannya, kalau x kuadratnya min, mau x-nya berapapun, maka di sini akan jadi min semua. Ya, kecuali 0. 0 itu nggak ada min 0. Gitu. Berarti ini tinggal lihat aja. Min 3 kuadrat. Min 9. Jadi min 9 gitu kan ya. Terus ketemu min gitu. Min 2 kuadrat. Min 4, Bu. Nah, ini jadi min 1. Ini 0.
Min 1. Min 1. Terus ini. Min 4. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu? Ya. Min 2x ini kayak yang tadi. Min 2 kali min 5. Berapa yuk? 10, Bu. 10. Terus? 8. Terus? 6. 6. Terus? 4. Terus? 2. Terus? 0. 0. 2. Min 2. Min 2. Min 2. Min 4. Dan 2 ya. Min 4. Terus? Min 6. Min 6. Terus di sini? Oke. 8 semua, Bu. 8 semua. Oke, sekarang dijumlahkan. Fx. Jadi berapa ini? Min Positif 7. kalau susah toh, positifnya dulu semua baru dikurangi yang negatif. Jadi ini 18 kurangi 25. Min 7, Bu. Min 7. 16 kurangi 16. 0. 0. Terus ini 14 kurangi 9. Berapa? 14 kurangi 9. 5, Bu. 5. 12 kurangi 4. 8, Bu. 8. 10 kurangi 1. 9. 9. Ini 8. 8. 8 kurangi, ikan men-men kan, kurangi 3. 5. 8 kurangi 8. 0. 0. 8 kurangi 15. Min 7. Min 7. Apa? Dipasangkan jadinya X, Y. Jadi ini min 5, min 7. Min 4,0. Min 3,5. Min 2,8. Min 1,9. 0,8. 1,5. 2,0. 3, min 7. Terus grafiknya. Kita gambar. Jadi min 5 ketemu min 7. Min 5 ketemu min 7 di sini? Bawah. Oh, di bawah ya. Min 5 ketemu min 7 di bawah. Terus min 4,0 disumbu X, Bu. X. Min 3 ketemu 5. Salah. Nah, ya. Min 2,8. Min 2 ketemu 8. Atas. Min 1,9. 0,8 disumbu Y. 1,5. 2,0 disumbu X. X. 3, min 7. Nah, grafiknya.
Anggap aja seperti itu. Tapi besok kamu nanya bahasa ngapain? Maka fx sama dengan apa tadi? Min x kuadrat min 2x plus 8. Ya. Sekarang parabolanya udah paham ya, nggak usah kita bahas. Iya. Daerah asal. Daerah asal. X di mana X berapa dan berapa? Min 5 dan 3. Min 5 ya, bukan min 4 ya. Min 5 dan 3. Kan paling pinggir, lihatnya paling pinggir, tapi di X, paling pinggir di X. Daerah hasil. Y lihat paling bawah dan paling kanan. Min 7 dan 9. Min 7 dan 9. Ya. Terus pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu tadi apa ciri-cirinya? Yang Y-nya 0, Bu. Atau yang nempel di sumbu X, Bu. X. Berarti berapa aja? Min 4 dan 2, Bu. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Terus titik puncak dulu ya. Titik puncak. Titik puncaknya berapa ini? Min 1,9. Ya, min 1,9. Nah, maka kita bisa lihat sumbu simetrinya. Min 1. Jadi yang depan X sama dengan min 1. Nilai maksimum 9. Y sama dengan 9. Y sama dengan 9. Nah, selesai. Jadi kalau buat tabel, grafiknya sampai bawah pertanyaannya seperti itu. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Lanjut. Sekarang ke karakteristik grafik. Nah, ini sifat-sifat grafik. Grafik itu tadi kan ada yang membuka ke atas, ada yang membuka ke bawah. Kalau membuka ke atas berarti A-nya, aduh, Bunur kok ngajari? Ini Bunur selesaiin dulu ya, selesai ya. Berarti yang ini bisa dibaca nanti. Ya, nah, Bunur PTM, mohon maaf. Ya, berarti nanti selanjutnya ini dipelajari, Bunur kirim soal, nanti dicoba menggambar grafik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.